Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Nama saya Siti Kolija SPD. Nama sekolah SMA Swasta Kemala Bayangkari 02 Cabang Labuhan Batu. Alamat sekolah Jalan Tengku Cikditiro, Kompleks Polres Labuhan Batu. Asal Kabupaten Sekolah Labuhan Batu. Terima kasih. Dan selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, ketua kelas, pimpin doanya terlebih dahulu ya nak, sebelum kita memulai pelajarannya. Ayo nak, pimpin doanya. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sekretaris kelas, Tiara. Siapa hari ini yang tidak hadir nak? Hadir semua Bu. Baik, luar biasa, mantap. Terus ya ditingkatkan prestasi prestasi kehadirannya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa saja? Ciri virus, apa lagi? Nah, siapa yang masih ingat dan bisa menjelaskan kembali mengenai ciri-ciri virus? Ada yang bisa? Ayo Bu. Oke, Teja, mantap, berdiri nak. Ciri-ciri virus. 1. Ukuran. Virus memiliki ukuran berkisar 0,02 sampai 200 mikron, sehingga hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron. Struktur virus. Struktur virus terdiri dari kapsid dan asam nukleat. Terkadang kapsid bertugas melindungi virus, asam nukleat bertugas membawa instruksi mereplikasi diri. Kalian untuk membayangkan ya, virus yang kecil ini yang ukurannya ya kan lebih kecil daripada bakteri. Nah, sekitar berapa tadi? 0,02 mikron sampai dengan 200 mikron. Kalau melihatnya saja harus menggunakan yang namanya mikroskop elektron. Kemudian ya kan, kalau melihatnya langsung dengan mata telanjang ya kan tidak bisa. Yaitu siklus litik dan shooting. Siklus litik dimulai dari tahapan penempelan virus pada sel ini serta lisisnya sel kuman. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Akan memberikan kalian selembaran soal ya. Ini soalnya berkaitan dengan video yang aku tampilkan. Jangan lupa dibuat nama kelasnya. Kerjakan. Nah, di sini ada beban
disebut virulen jika dapat menyebabkan infeksi pada inangnya. Iya benar. Ingat ya Nak ya. Virus disebut virulen jika dia mampu menyebabkan infeksi pada inangnya. Nah, virulen ini berarti kemampuan virus ya menyebabkan kemampuan virus ya yang menyebabkan infeksi tingkat tinggi. Udah paham Tommy? Nah, oke. Nah, di sini udah paham. Kalau sudah paham semuanya, ada lagi yang bertanya? Ada? Tidak. Nggak ada lagi yang bertanya, berarti Ibu langsung aja bagikan soal LKPD ya, atau soal lembar kerja peserta didik. Ini dikerjakan langsung ya. Kan sudah ada Ibu suruh kapan ya kan disiapkan kan? Nah, kerjakan. Langsung cepat dikerjakan. Nah, buka kartonnya, dijawab langsung. Cepat. Dijawab. Kalian berdua kan? Ada titik. Kalian sudah? Sudah paham? Sudah siap? Sudah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul reproduksi virus atau bakteriofa. Di sini kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan aplikasi dan penjelasan tentang exclusivity dan isogenik. Sebelum memulai presentasinya, izinkan kami mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tiara Afifah sebagai moderator dan teman saya Teja Ulia Pasaribus akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan replikasi. Syifa Naura yang akan menjelaskan exclusivity. Dan saya Sofi Radi akan menjelaskan apa itu dengan siklus isogenik. Saya Muhammad Anjaya yang akan menjawab diskusi kelompok ini. Adapun hasilnya akan disampaikan oleh teman saya. Replikasi adalah proses memperbanyak diri virus yang terdiri dari isogenik dan siklus splitik. Saya akan menjelaskan proses siklus ini. Yang pertama adalah tahap pelekatan di mana PEG melekat pada suatu bakteri, dan yang kedua adalah tahap penetrasi di mana DNA PEG masukkan ke dalam sel inang. Yang ketiga tahap replikasi dan sintesis dan membuat komponen virus, dan yang keempat tahap pematangan yang diikuti oleh tahap pelepasan. Terbentuknya partikel virus yang utuh dan sel inang yang pecah. Saya akan menjelaskan apa itu tentang siklus isogenik. Tahap pertama itu tahap pelekatan di mana PEG melekat pada suatu bakteri, dan kedua tahap penetrasi, DNA PEG dimasukkan ke dalam sel inang. Ketiga, DNA PEG disisipkan pada kromosom sel bakteri, dan keempat, kromosom yang telah tersisipi PEG mengadakan replikasi yang terjadi terus-menerus selama ada pembelahan sel. Dan yang kelima, pada kasus yang jarang terjadi, PEG dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Sekian akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Saya dari kelompok 2 yang bukan kelompok 4. Bagaimana kondisi sel inang pada saat daur titik dan isogenik? Baik, beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kami yaitu kelompok 2, proses
isogenik. Ini tergantung pada virulensi atau ketahanan zat inang terhadap virus infeksi. Jika inang memiliki ketahanan yang lemah, maka virus akan melakukan siklus hidup. Jika inang memiliki ketahanan yang tinggi, maka virus akan melakukan siklus isogenik. Ini di sini Ibu akan membagikan soal evaluasi ya. Kerjakan ya Nak ya. Oke, kerjakan sendiri. Nah, jangan lupa dibuat nama dan kelasnya. Pertanyaannya, apa manfaat yang dirasakan ya setelah mempelajari materi hari ini? Ibu mau minta perwakilan satu orang dulu sebelum semuanya Ibu koreksi ya. Nanti itu dikumpulkan sama Ibu ya. Nah, coba dulu satu orang, siapa yang bersedia untuk memberikan refleksinya pada hari ini berdasarkan pertanyaan yang sudah Ibu berikan tadi. Oh, Tiara, coba Tiara berdiri. Manfaat yang saya rasakan setelah mempelajari materi hari ini itu saya jadi tahu Bu, proses memperbaiki virus disebut replikasi. Replikasi terdiri dari siklus liti dan isogenik. Virus melakukan siklus liti dan isogenik tergantung pada virulensi atau ketahanan sel inang terhadap virus infeksi. Iya, ayolah, tepuk tangan dulu. Kita tutup proses pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa minta agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Baik, demikianlah proses pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Wah.